Tidak ada mustahil bagi Allah kalau Allah punya mau. Makanya jangan pernah ada sedekah kemudian tidak ada doa di belakangnya. Karena kenapa? Salah satu pintunya supaya doa kita dikabulkan dengan bersedekah. Dengan sedekah. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sehat-sehat jaki semua. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini berkahi dan dilindungi oleh Allah. Amin. Kita salawat dulu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah habibillah tawassalna bibis wa bil hadi rasul wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Coba ibu-ibu semuanya. Salatullah salam ala toha salatullah Masya Allah. Saya doakan yang baca salawat panjang umurnya, dimurahkan rezekinya, lunas utangnya yang sudah dibayar. Kalau tidak bayar, tidak mungkin salawat langsung lunas. Betul? Alhamdulillah. Dengan memuji atas kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam ini kita hadir dalam rangkaian acara tabligh akbar, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa dia melangkahkan kakinya untuk mendengarkan ceramah majelis ilmu, maka seluruh materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti materi itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mau masuk surga? Mau? Betul engkau. Mau masuk surga? Mau. Sini kau sini dulu sini. Sini. Ya. Naik di sini. Tidak apa-apa. Ya sudah satu. Sini dulu. Satu orang. Ya sini. Ya. Sini. Kau dapat hadiah sebentar. Tenang. Ada Pak Gubernur. Ya, ada Pak Bupati, ya. Mau masuk surga? Mau. Oke, saya tanya dulu, siapa nama malaikat yang menjaga surga? Siapa? Malaikat? Malaikat siapa? Malaikat Ridwan. Pak Gubernur tahu bawang merah. Insyaallah, amin. Mau cita-cita mau jadi apa? Presiden, mau gantikan Prabowo. Siapa? Mau jadi apa? Pak Bupati? RT. Gantikan Bapak. Nah? Gantikan Bapak. Gantikan Bapak. Memang kenapa bapaknya? Masih ada Bapak? Oh, sudah meninggal. Sudah meninggal Bapak? Belum. Kenapa kok? Sini. Kenapa tadi bilang sudah meninggal? Saya mau gantikan Bapak, berarti Bapak sudah ada di surga. Kenapa Bapak? Masih ada Bapak? Ada Bapak di sini? Ada. Di mana Bapak? Oh, dia yang jaga telur. Tita, kamu cita-cita mau jadi apa? Pemain bola. Masya Allah ya. Insya Allah, amin. Saya doakan mudah-mudahan cita-citanya dimudahkan oleh Allah.
kau jadi pemain bola dan lolos masuk timnas. Dan paling tidak mudah-mudahan bisa kau kasih lolos Indonesia masuk Piala Dunia. Tapi U23-nya tadi malam kosong-kosong. Ya, insyaallah ya kita doakan. Ya, mudah-mudahan berkah selalu. Amin. Kita kembali dulu sebentar, saya mau ceramah dulu. Ya. Dengan rangkaian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud cinta dan kasih sayang kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seandainya bukan Nabi Muhammad, tidak ada manusia. Seandainya bukan Nabi Muhammad, tidak ada orang kaya. Seandainya bukan Nabi Muhammad, tidak ada pejabat. Tapi disebabkan oleh Nabi, laulaka lama khalaqtu lafulaka. Seandainya bukan engkau ya Rasulullah, seandainya bukan engkau ya Muhammad, seandainya bukan engkau ya Nabi Allah, maka tidak ada langit bumi beserta dengan isinya. Maka kita peringati maulidnya, maka kita hadir. Kita peringati maulidnya, maka pejabat hadir. Kita peringati maulidnya, maka ada jamaah hadir. Kita peringati maulidnya, maka seluruh tokoh hadir. Supaya Allah hadirkan keberkahan di kota Merauke ini. Amin. Bapak Ibu, kalau ingin mau berkah, sungguh kata Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik. Jadi kalau kepengen bahagia, ingin sukses, ikuti Nabi Muhammad, Pak. Mau bahagia, ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirat, maka insyaallah contohi ahlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tema pada malam hari ini, meneladani ahlak Nabi untuk kedamaian hati dan meraih ridho ilahi. Kedamaian hati. Adakah manusia di dunia ini yang tidak punya masalah? Pasti ada semua masalah, tak toh? Bapak-bapak ada masalah tak? Apa? Ibu-ibu punya masalah? Bu, punya masalah? Apa masalah tak? Sebut nih, ada di Pak Bupati. Bisa selesaikan nih. Mau naik eselon tak? Tidak lama itu ada pergantian, proses pergantian lagi. Ya, diperbaiki. Bagaimana supaya hati tak tenang? Karena biar bagaimana tingginya jabatan, tapi kalau hatinya rusak tidak akan pernah bakalan bahagia. Betul? Biar bagaimana kayanya seseorang, tapi kalau hatinya yang tidak baik, hatinya yang selalu busuk, maka demi Allah itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang hakiki bukan dilihat daripada banyaknya harta, bukan dilihat daripada tingginya jabatan, tapi bagaimana dia menerima tanda syukurnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau dia pandai mensyukuri, maka insya Allah itulah manusia yang terbaik. Alhamdulillah. Makanya bagaimana tanda mensyukuri nikmat Allah? Dua. Yang pertama syukur bil lisan. Bagaimana cara mensyukuri dengan lisan? Bagaimana cara dengan lisan? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua, asyukur bil hal, yakni mensyukuri nikmat Tuhan dengan perbuatan. Bagaimana cara perbuatan? Sebagai umat Islam yang terbaik, solat 5 waktu sudah diperintahkan, maka kita laksanakan solat 5 waktu itu dalam bentuk perbuatan. Maka insya Allah itu adalah salah satu pula untuk mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar seremonial belaka saja. Bu, kita laksanakan peringatan Maulid ini, apa mau dibawa pulang? Telur. Bapak-bapak, kita laksanakan peringatan Maulid ini, apa mau dibawa pulang? Telur. Ini telur. Sebentar. Ada di bagian tak? Telur. Makanya kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita bisa mampu mengikuti ahlak-ahlak Nabi yang telah dilakukan 1400 tahun yang lalu, sehingga insya Allah kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Karena kita akan menuju satu titik, Pak, namanya titik kematian.
sehebat-hebatnya manusia, tapi ketika menghadapi satu titik kematian, maka tidak ada yang hebat. Sejago-jagonya manusia, tapi ketika menghadapi satu titik kematian, maka tidak ada yang jago. Semua sama di hadapan Allah. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Intinya kata Nabi, kalau kepengen bahagia, hanya dua je konsepnya. Apa itu? Yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Bu, biar bagus solat tak, biar bagus tahajud tak, tapi ndak baik sama orang lain, jahat sama tetangga, bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang rajin solat, rajin tahajud, tapi pak gosip. Tidak ada jadi meroke pak gosip. Masa tidak ada? Banyak toh? Ada? Ada di sini? Angkat tangannya. Ini semua ini Raja Pak Gosip. Biar Pak Bupati na gosip toh nggak? Betul? Jangan. Kalau bukan urusan tapak, jangan urusi. Kalau memang bukan ahli di situ, jangan kiurusi. Karena demi Allah, namanya manusia pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya. Betul? Semua pasti pernah berkurang. Semua pasti manusia pernah hilaf. Pasti pernah bersalah. Tapi sebaik-baik yang bersalah, dia kembali meminta tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguhlah bahagia orang yang pernah berbuat jahat, kemudian dia kembali bertobat dengan kegiatan kejahatan yang dia lakukan, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Nah, kita salawat dulu lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika. Sekali, sallallahu ala, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Masya Allah. Hidup di dunia dengan meneladani akhlak Rasulullah, maka lihat hatinya. Makanya kalau ingin lihat orang baik, jangan lihat ketika dia masih punya jabatan. Karena ada orang mendekat karena jabatan. Ada orang mau datang sama kita karena kita masih ada sedikit dalam bentuk jabatan. Ada orang mau datang sama kita ketika kita masih punya kaya, masih ada kesempatan. Tapi ketika hilang semua itu, dia sudah menjauh. Inilah disabdakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti suatu saat umatku iza zatti samanung yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Terlalu mencintai yang namanya dunia, kemudian dia lupa kewajibannya untuk kehidupan di akhirat kelak. Selalu hanya dalam bentuk materi saja, selalu hanya dalam bentuk hanya fisik saja. Dia tidak pernah melihat apa yang ada di dalam hatinya. Bapak Ibu, kalau ingin merasa sukses, bahagia, maka kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Biarlah sedikit, kalau kita pandai untuk mensyukurinya, maka itulah yang istimewa nanti di akhirat kemudian. Jangan sampai Allah kasihkan nikmat banyak, tapi justru menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama, bagaimana caranya? Yakni kita jaga persatuan dan persatuan. Jangan mudah diobok-obok, jangan mudah diprovokatari, jangan mudah untuk
berita-berita hoaks, sehingga kita saling membenci, sehingga terjadi peperangan antara satu dengan yang lain. Sayangilah bangsa dan negara kita yang sudah sangat tua, umurnya sudah 80 tahun. Coba lihat negara kita, para pejuang-pejuang yang terdahulu, para pahlawan-pahlawan yang telah mendahului, dia rela habis hartanya, dia rela habis keluarganya, dia tinggalkan, dia korbankan diri dan keluarganya demi untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Masa kita sebagai warga negara yang sudah lama kita merdeka, tapi justru selalu diobok-obok dengan dalam bentuk persatuan dan kesatuan. Dengan meneladani akhlak Rasulullah, kita jaga persatuan dan kesatuan. Itulah Pak, kalau kita memperingati Maulid selalu identik dengan ada sokonya. Kenapa itu soko? Soko itu melambangkan persatuan. Coba lihat itu soko. Tahu soko? Ketan. Tahu ketan? Soko, ya, songko ini Pak Ayahanda. Kalau soko, itu beras pulut dimasak. Namanya soko, bahasa Bugisnya, ya. Bahasa Indonesianya ketan, bahasa Inggrisnya, pokoknya itu. Saya juga tidak tahu. Pokoknya Bapak cari sendiri, ya. Itu soko Pak, melambangkan persatuan. Coba lihat itu soko. Pernah makin lihat itu soko sendirian? Pasti selalu bersama dan berpegangan tangan. Coba lihat itu soko. Pernah lihat soko? Pasti dia tidak pernah berpisah. Semakin dia remuk, semakin dia kuat. Semakin dia jaga, semakin dia kuat. Kenapa? Soko melambangkan persatuan. Makanya disifati dalam peringatan Maulid selalu identik 3 ini. Pertama, pasti ada telurnya. Ada telur? Ada. Yang kedua, ada sokonya. Yang ketiga, ada pisangnya. Ada pisang? Ada. Pohonnya. Identik. Ya, bukan buahnya Pak. Ya, pohonnya. Yang penting ada perwakilan daripada tidak ada. Itu Pak Gubernur diwakili. Yang penting ada daripada tidak ada. Ternyata 3 unsur ini selalu melekat. Pertama telurnya, yang kedua sokonya. Soko melambangkan persatuan. Orang Merauke, kalau kepengen bahagia, kalau kepengen sukses, ingin baik, jaga persatuan, tali persahabatan di antara kita. Mereka tidak ada sama, mereka tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Yang akan memperkuat kita adalah jalin kebersamaan dan memperkokoh persatuan. Alhamdulillah, kita akan kuat dengan persatuan antara satu dengan yang lain, antara masyarakat satu dengan lain, tidak ada perbedaan. Pak Bupati pasti selalu menyampaikan, mari kita langgengkan persatuan supaya Merauke baik, supaya Merauke terbangun, dan insya Allah di masa-masa yang akan datang akan menjadi lebih baik. Kita berdoa kepada Pak Bupati, mudah-mudahan sehat bersama Wakil Bupati, dia kembangkan Kabupaten Merauke ini di masa-masa yang akan datang dan menjadi kabupaten percontohan di Indonesia. Amin ya Rabbal. Karena kalau semuanya sudah beriman, kalau pemerintahnya sudah mulai baik, kalau Pak Bupatinya baik, kalau Pak Gubernurnya sudah baik, Wakil Bupatinya baik, Ketua DPR-nya, ada Ketua DPR? Tidak ada, lagi sibuk, lagi rapat. Oh ada, mohon izin Ayahanda. Oh gagah juga Ketua DPR-nya ya. Masya Allah. Pantasan dari tadi senyum-senyum. Senyumannya Pak Ketua DPR menulakkan hatiku. Alhamdulillah. Kalau semua unsurnya baik, tokoh agamanya baik, majelis ulamanya baik, seluruh para nahdien baik, maka insya Allah itulah akan terjadi keberkahan di tanah yang kita berkahi ini. Makanya Papua adalah tanah yang diberkati, sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Seandainya dalam satu kampung, satu kabupaten, satu provinsi beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh, maka aku bukakan pintu rahmat dari langit dan aku bukakan pintu rahmat dari tanah. Kenapa? Konsepnya beriman dan bertakwa. Bagaimana cerminan beriman? Dia layani masyarakat, dia kasihi, dia tidak zalimi orang yang dibawa. Demi Allah, jabatan yang kau miliki adalah merupakan titipan. Namanya titipan sementara, namanya sementara, tak ada yang abadi. Jabatan 2, kalau bukan kita tinggalkan, dia tinggalkan kita.
Makanya kalau jadi pejabat jangan sombong, bos. Betul? Minta maaf. Kiat dan pengengaki kipa meporanga. Bahasa Makassarnya itu. Ya, minta maaf. Kalau Allah kasih kelebihan biasa-biasa makin, ndak usah terlalu gimana gitu. Betul? Kadang ada orang baru pejabat sedikit, matojon nyelonna. Sombongnya minta ampun. Makanya biasa-biasa saja. Saya lihat, Masya Allah, sederhana sekali nih Pak Bupati. Dia datang salami, dia berdiri, menandakan bahwa dia adalah orang yang baik. Kenapa? Kalau pemimpinnya sudah baik, mencerminkan orang-orang yang di bawah, bisa dia akan menjadi teladan. Kalau pemimpinnya sudah baik, maka insya Allah di baik pula akan ikut baik. Tapi kapan kita menjadi arogansi? Ya, terjadi perebutan hal-hal yang tidak bisa diinginkan, keputusan-keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat. Demi Allah, itu akan munculkan gejolak-gejolak rakyat di bawah, dan dari unsur bawah akan terjadi gejolak yang besar. Maka sayangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah percontohan yang sangat luar biasa. Pemimpin bukan hanya diakui oleh orang Islam, tapi juga diakui oleh orang-orang non-Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui sangat rendah, sangat tawadu. Mapakatuna ali, Nabi bilang bugis, sangat sederhana, syadidul haya wa tawadu, sangat tinggi rasa malunya, malu kepada manusia dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu untuk tidak berbuat baik, malu kalau mencuri uangnya rakyat. Malu kalau kita mau korupsi. Demi Allah, salah satu penyakit yang merajalela di negara Kesatuan Republik kita ini, korupsi di mana-mana. Betul? Uangnya rakyat dikorupsi, uangnya Al-Quran dikorupsi, uangnya masjid dikorupsi tong. Kalau ada dana dari atas 150 M, dari atas dibagi sampai di masyarakat M150. Apa menamakan rakyat? Pantas rakyat marah. Betul? Karena haknya kau ambil. Masukku saya, kalau bukan haknya jangan kau ambil. Bantulah negara kita dalam kondisi yang kurang baik-baik saja. Tapi kita harus optimis. Kita harus optimis bahwa insya Allah di tangan para pejabat-pejabat kita, para rakyat-rakyat yang berdaulat, insya Allah kita akan semakin kokoh dan bisa semakin kuat di masa-masa yang akan datang. Alhamdulillah. Karena itu yang akan kita bawa. Ia meromatu di tiwi mengolor pengalatan. Itu yang akan kita bawa menghadap nanti di hadapan Allah. Ada masanya kita mati. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang abadi, semua mati. Pejabat mati, bukan pejabat mati. Orang kaya mati, miskin mati, laki-laki mati, perempuan mati, ustaz di belakang pi. Ini sembarang. Siapa mau ceramah? Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Maka apa yang akan kita bawa? Kata Nabi, ketika kita diantar ke kuburan, 3 yang akan ngantar. Pertama, keluarga. Yang kedua, harta jika ada. Yang ketiga, amal. Tapi pulang 2, tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang keluarganya. Sehebat apapun saya sayang anaknya kepada orang tuanya, ketika meninggal ibundanya, tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur. Pasti pulang ke rumahnya. Nah itu anak Pak amanah. Namanya amanah, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya jangkit larang ini anak-anak ke masjid, karena di situ saatnya mereka dialah yang akan mengenalkan Islam di masa-masa yang akan datang. Alhamdulillah. Sini. Mau dapat uang? Mau dapat hadiah? Nah, sini. Satu orang. Sini. Ya sini. Sudah ya ini. Ya. Mohon izin Pak Bupati ya, dikasih keluarkan uang tak? Ya. Oke. Mau kau cita-cita mau namanya siapa dulu? Dirga. Kau sekolah di mana? Negeri 1. Sudah kelas berapa? 6. Kelas 6. Kau cita-cita mau jadi apa? Polisi insyaallah. Amin. Mudah-mudahan dimudahkan. Oke, mau dapat hadiah dari Pak Bupati? Mau. Oke, sebut dulu siapa nama panjangnya Pak Bupati. Bapak Yosef BGC.
Cocok tahu. Tapi Pak Bupati dikasihkan hadiahnya sebentar. Ada. Oke, siap Pak Bupati. Sebentar. Ya. Kok perut gede juga ya sebentar. Ya, pokoknya aman. Pokoknya Pak Bupati sudah aman. Sebentar Ketua DPR. Ya, silakan sebentar ditunggu hadiahnya. Sini lagi. Kau tanya sini. Ya, ini hadiahnya dari Ketua DPR. Pokoknya dapat semua jatah. Ya. Ibu Wakil, kasih keluar kami Ibu Wakil. Ya. Kelas berapa? 4. Mau cita-cita jadi siapa namanya dulu namanya? Akbar. Kau cita-cita mau jadi apa Akbar? Pilot. Amin. Dimudahkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya karena ada uang dari Pak Ketua DPR, jawab dulu pertanyaan saya, ya. Siapa nama wanita yang menyusui Rasulullah di masa kecilnya? Yang menyusui Rasulullah, ya, bukan ibundanya. Yang menyusui Rasulullah di masa kecilnya. Ya, Halimah Hakim. Ya. Pak Fatimah, anaknya itu. Kau juga jangan terlalu bagaimana. Anaknya itu Rasulullah Fatimah yang menyusui. Ya. Bapaknya itu. Ya, yang menyusui Rasulullah di masa kecilnya namanya Halimatu Sa'diyah. Halimatu Sa'diyah. Halimatu Sa'diyah. Sebentar hadiahnya dari langsung diterima di cash. Ke sana nih. Tabe sini ki Pak Ketua, sini ki berdiri ki. Uang merah tahu. Tabe Pak Ketua, Masya Allah. Sini ki langsung ki kasih terima Pak Ketua. Cium tangannya Pak Ketua tahu. Barakallah. Duduk nih. Kau juga. Ya. Sebentar lagi duduk lagi. Duduk. Sebentar. Masih banyak pejabat di depan. Pak Gubernur belum ki. 5 uang beranya Pak Gubernur yang keluarkan. Masih panjang ceramahku. Ya duduk nih sebentar. Ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi ini momentum dengan memperingati maulid, kita didik mereka dengan Islam. Siapa Nabi Muhammad? Siapa nama bapaknya? Siapa nama bundanya? Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Ibundanya Siti Aminah ibunya. Bapaknya Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Merauke. Bukan. Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa dia diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Masya Allah. Hebatnya lagu-lagu terdahulu. Dengan lagu kita diajarkan tentang sejarahnya Nabi. Dengan lagu kita tahu siapa nama bundanya Nabi. Dengan lagu kita tahu siapa nama ayah bundanya Nabi. Dengan lagu kita mengajarkan tentang tauhid. Siapa itu Allah, Tuhan seluruh alam yang ada di bumi ini, yang ada di seluruh yang ada di bumi ini, seluruh alam ini. Makanya hadirin sidang jamaah maulid, dengan peringatan maulid kita didik mereka, kenalkan mereka tentang Islam. Apalagi kalau macam ini mengaji Pak, Bapak Ibu, Bu, minta maaf ya, kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi pejabat. Tidak dilarang jadi pejabat. Baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi gubernur. Tidak dilarang jadi gubernur. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anaknya pintar baca Al-Quran. Kamodal mi juga itu. Yang mengaji tadi mana mi orangnya? Yang mengaji tadi 2 orang. Masya Allah, bagusnya suaranya. Bagus mi itu. Masih ada ayah bundanya, masih ada. Alhamdulillah. 2 orang. Dia pesantren, santri. Subhanallah. Ini perlu perhatian. Pak Bupati mohon izin, keperhatikan ini, kasihan modal tak ini. Karena kapan kalau agama kita peduli Pak Bupati, insya Allah Allah akan turunkan berkahnya di tanah Merauke ini. Ibu Wakil diperhatikan. Kalau perlu diberikan beasiswa, dapat beasiswa. Sini Tuan Doya, sini. Dapat kau beasiswa. Sini. Ada Pak Kadis Pendidikan. Kenapa kau?
Belum. Di mana yang dua orang yang mengaji tadi? Sini. Yang mengaji tadi, yang mengaji, yang dua orang. Bukan kita, nah. Yang mengaji. Itu ya. Oh, Masya Allah. Sini. Pak Haji. Sini. Nah. Sini. Nah, sini. Ya, alhamdulillah. Siapa namanya? Alam. Sudah makan? Sudah makan. Makan apa? Makan nasi sama ayam. Oke, doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wakina azaban nar. Pak Dandim, tabe, perhatikan. Mohon maaf Pak Dandim, sini dulu ya, sebentar. Ada uangnya Pak Dandim pun. Ya, sebentar, ada uangnya Pak Dandim. Duduk. Kalau mau dapat uang duduk. Perbaiki duduknya. Tidak ku kasih uang kalau tidak tenang. Perbaiki duduknya. Diam dulu. Duduk. Tidak dapat telur sebentar kalau banyak ribu. Ya, baik. Oh, dapat ini. Masya Allah. Barakallah. Baik. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bagaimana meneladani ahlak Rasulullah? Yang kedua, banyak kita berkorban. Harta yang kita berikan itu akan kita bawa nanti di akhirat kemudian. Harta yang kita keluarkan hari ini yang sedekahkan itu yang akan kita bawa tabungan sesungguhnya. Bukan uang tadi bang, tapi tabungan sesungguhnya. Berapa persen kita keluarkan untuk bantu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran, Nabi Muhammad setiap harinya sunnahnya dia tidak pernah tinggalkan dengan sedekah. Dengan sedekah Pak Bupati, Allah mudahkan urusan. Dengan sedekah Pak Ketua DPR, Allah akan mudahkan. Allah sembuhkan sakit. Karena ketika Allah katakan tidak ada mustahil bagi Allah, jikalau Allah punya mau. Tidak ada mustahil bagi Allah kalau Allah punya mau. Makanya jangan pernah ada sedekah kemudian tidak ada doa di belakangnya. Karena kenapa? Salah satu pintunya supaya doa kita dikabulkan dengan bersedekah. Dengan sedekah. Harta yang kita miliki Pak, 3 jihadnya kepada kita kata Nabi. Yang pertama mau jadi makan. Yang kedua hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga ingin disedekahkan. Tapi hancur 2 tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Yang kedua pakaian robek tidak ada gunanya. 1 yang tinggal yang pernah kita sedekahkan bantu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa menjadi tolak bala dalam kehidupan kita. Bisa jadi tolak bala. Tersebutlah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Didatangi seorang anak muda memberikan salam. Ibrahim, Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam. Ya, kenapa? Saya mau minta tolong Ibrahim, minggu depan saya pengen menikah. Terus saya datanglah Ibrahim ke pestaku supaya saya didoakan. Berkata Ibrahim, insya Allah kalau tidak ada halangan saya datang di pestamu. Pergi itu anak muda. Setelah pergi anak muda, datang lagi seorang tamu. Tadi sudah memberikan salam kepada Ibrahim. Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam. Ya, tabe saya tamu. Berkata Ibrahim, tidak pernah baku janji. Bilang cocok saya tamu tadi diundang. Siapa engkau? Berkata ini, saya adalah malaikat menyamar sebagai manusia. Malaikat siapa? Bilang saya adalah malaikat pencabut nyawa. Nama lainnya malaikat Israel. Berkata malaikat Israel, apa hendak kau lakukan? Ingin menyampaikan kabar kepadamu. Berkata ini Israel, Ibrahim, kamu tahu tidak anak muda tadi anda tanya ki? Ya, kenapa? Menurut informasi pengen menikah 1 minggu yang akan datang dan saya ingin datang di pestanya. Berkata Israel, cocok. Menurut catatan manusia minggu depan mau menikah, tapi ternyata besok tiba masa ajalnya, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibrahim, bisakah ditunda Israel? Karena tidak lama dia pengen menikah. Berkata Israel, kalau maunya manusia bisa saja ditunda, tapi Allah punya mau, tidak bisa ditunda. Berkata Ibrahim, kalau perintah dari Allah laksanakan. Pergi malaikat Israel. Ditunggu sampai besok, tidak ada pengumuman orang meninggal. Ditunggu sampai lusa, tidak ada ambulas lewat. Artinya tidak ada tanda-tanda kematian. 1 minggu datang Ibrahim ke pernikahannya sambil berkata selamat, barakallah, sambil mendoakan, sambil berkata dalam hatinya, kenapa tidak meninggal ini orang?
Magnet mati. Kenapa tidak meninggal? 1 tahun belum mati-mati, 2 tahun belum meninggal, sampai ajalnya 60 tahun baru mengembuskan nafas terakhir. Setelah mengembuskan nafas terakhir, Ibrahim ketemu kembali dengan malaikat Israel tanpa sengaja. Berkata kepada malaikat Israel, Israel, kau salah informasi, kau pembohong, kau tidak tahu yang baru-baru meninggal tadi. Ya, dia yang datangi ke 60 tahun yang lalu, yang kau katakan katanya besok mau meninggal, tapi ternyata sampai 60 tahun baru mengembuskan nafas terakhir. Berkata Israel, Ibrahim, ada kronologi kejadian sehingga terjadi seperti itu. Kenapa memang ceritanya? Ibrahim, kamu tahu tidak ketika anak muda dia pulang dari rumahmu? Iya, di pertengahan dia pulang, terus dia mendapatkan seorang kakek-kakek dalam keadaan kelaparan. Tidak bisa jalan karena kelaparan. Terus itu anak muda timbul rasa ibahnya. Dia beli roti itu anak muda, kemudian dikasihkan kepada nenek-nenek. Tapi apa yang terjadi Ibrahim? Sebelum diterima itu roti, nenek bermunajat kepada Allah sambil berkata kepada Tuhan, Tuhan berkahi orang seperti ini, lindungi segala ajaknya, dan mudah-mudahan kau mudahkan segala urusannya. Arasnya Allah terbuka, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertunda ajal karena sepotong roti. Baru sepotong roti tertunda ajal. Bagaimana kalau sumbang kusemeng 50 sa? Alhamdulillah. Mari dengan meneladani akhlak Rasulullah, kita banyak berkorban. Mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jauhi perselisihan, jauhi yang namanya selalu terprovokator dengan yang lain. Cukuplah kita bangsa sudah dijajah kurang lebih 300 tahun yang lalu. Cukuplah bangsa kita sudah tersakiti. Jangan lagi bangsa negara kita sendiri, rakyat kita sendiri yang menyakiti bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Maka sungguh kata Nabi, yang paling kutakuti nanti di yaumul akhirah, semaling yang kutakuti nanti di akhirat kemudian di zaman akhir adalah perang melawan hawa nafsu. Tapi ada yang lebih daripada itu, yakni melawan kemunafikan. Bapak Ibu, kita kalau ada bermusuhan sudah jelas. Kalau mereka hitam-hitam, kalau mereka biru-biru, kalau mereka merah-merah. Tapi yang paling bahaya sekarang Pak Bupati, banyak orang yang abu-abu. Bagus sekali kalau di depan Pak Bupati, sekalinya di luar Pak Bupati nyanyi. Betul? Ini yang kita dihindari kata Nabi Pak Bupati. Kalau memang musuh sudah nyata berwarna merah, dia sudah berwarna merah. Tapi yang paling bahaya adalah musuh dalam selimut, orang-orang munafik. Pak Bupati hati-hati bersama Wakil Bupati. Boleh kita membantu dalam bentuk yang sewajarnya saja, boleh kita menolong dalam bentuk sewajarnya saja, karena bisa saja orang yang kita bantu bisa menggunakan dengan yang tidak seperlunya. Hadirin sidang jamaah Maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Tentu ini adalah merupakan evaluasi buat kita semua. Peringatan Maulid bukan hanya sekedar seremonial belaka saja. Peringatan Maulid bukan hanya sekedar foto-foto saja. Peringatan Maulid bukan hanya sekedar telur saja. Tapi peringatan Maulid supaya kita bermuhasabah diri, supaya kita lebih baik di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.